Bayangkan Anda sedang duduk di kursi kayu sebuah teater. Ini teater abad ke-19 yang agak pengap, suasananya remang-remang ya, hanya diterangi cahaya gas dan penonton di sekeliling Anda berbisik-bisik tegang. Suasana yang sangat dramatis. Benar, dan di atas panggung berdiri seorang pria berpakaian serba hitam. Janggutnya gelap, panjang, dan penampilannya sangat teatrikal. Dia baru saja memanggil seorang sukarelawan dari bangku penonton ke atas panggung. Lalu hal yang benar-benar di luar nalar terjadi. Adegan penyiksaannya dimulai ya. Tepat sekali. Pria berjanggut ini mengeluarkan sebuah baterai kuno dan menyengat si sukarelawan dengan aliran listrik. Anda mungkin akan menahan napas, bersiap mendengar jeritan, tapi anehnya, sukarelawan itu diam saja. Tidak ada reaksi sama sekali. Sama sekali tidak. Dia menatap kosong ke depan. Dan tidak berhenti di situ, pria berbaju hitam ini mengambil sebatang lilin yang menyala, membakar jari si sukarelawan, lalu menusuk lengannya dengan jarum. Darah menetes, tapi wajah sukarelawan itu benar-benar datar. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Luar biasa. Nah, pertanyaannya untuk Anda, apa yang sebenarnya sedang Anda saksikan? Apakah ini sihir? Ilmu hitam? Atau ada rahasia fisiologis luar biasa yang disembunyikan oleh pikiran kita sendiri? Gambaran teater yang Anda ceritakan tadi itu sangat memukau, dan yang membuat bulu kuduk berdiri adalah pertunjukan semacam itu bukan fiksi karangan kita. Itu nyata, kan? Sangat nyata. Itu benar-benar terjadi dan menjadi bentuk hiburan yang sangat populer di Eropa pada masa itu. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat keajaiban atau mungkin kengerian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Iya, sumber-sumber yang sangat kaya. Ada teks dari Maurice Tinterwo, lalu ada penelitian dari Pintar dan Lin, serta analisis historis yang sangat detail dari Sabin dan Co. Dan tokoh sentral dari semua tumpukan catatan ini adalah seorang ahli bedah Skotlandia abad ke-19 bernama James Braid. Mari kita bedah ini. Apa sebenarnya misi kita hari ini menelusuri catatan medis yang sudah berusia ratusan tahun ini? Misi kita kali ini sebenarnya menelusuri sebuah evolusi yang sangat radikal ya. Kita mau melihat bagaimana fenomena yang hari ini kita kenal sebagai hipnosis bermula. Dulu, fenomena ini kan dimulai sebagai pertunjukan sihir panggung yang penuh stigma. Yang disebut mesmerisme itu. Ya, betul. Mesmerisme. Namun melalui James Braid, fenomena ini ditarik keluar secara paksa dari dunia mistis dan diubah menjadi ilmu psikologi dan fisiologi klinis yang sah. Sebagai landasan awal kita, bayangkan ini bukan sekedar sejarah tentang ilmu kedokteran biasa. Lalu apa dong? Ini adalah studi tentang seberapa ekstrim pikiran dan tubuh manusia bisa dimanipulasi hanya oleh sugesti dan ekspektasi. Menarik sekali. Jadi mari kita kembali ke teater di awal tadi. Di catatan kita, pria berpakaian hitam dengan janggut dramatis itu bernama Charles Lafontaine. Dia adalah seorang praktisi mesmerisme dari Swiss. Ya, dia sedang melakukan tur saat itu. Benar. Pada bulan November 1841, Lafontaine mengadakan pertunjukan di Manchester, Inggris. Dan James Braid, ahli bedah Skotlandia kita ini, ada di bangku penonton. Tapi, yang bikin saya penasaran, Braid ini kan seorang dokter bedah yang sangat dihormati. Betul. Bukankah datang ke pertunjukan semacam itu berisiko besar untuk reputasinya di kalangan medis? Oh, sangat berisiko. Pada masa itu, kalangan medis arus utama melihat mesmerisme sebagai penipuan mutlak. Tidak ada ruang untuk diskusi. Kenapa mereka sebegitu antipatinya? Karena konsep dasar mesmerisme yang diciptakan oleh Franz Mesmer bertahun-tahun sebelumnya adalah kepercayaan bahwa alam semesta ini dipenuhi oleh semacam cairan magnetis tak kasat mata. Cairan magnetis? Ya, para praktisi ini mengklaim bahwa mereka bisa menyalurkan cairan magnetis tersebut dari ujung jari mereka ke dalam tubuh pasien. Tujuannya untuk menyembuhkan penyakit atau mengendalikan pikiran mereka. Wah, kedengarannya sangat mistis. Sangat. Bagi seorang ilmuwan dan ahli bedah yang mempelajari anatomi nyata secara empiris seperti Braid, ide tentang cairan magnetis gaib yang mengalir dari tangan seseorang itu terdengar seperti omong kosong belaka. Pantes saja, di catatan ini disebutkan bahwa pada malam pertamanya menonton Lafontaine, Braid datang sebagai orang yang sangat skeptis. Dia mengira semua adegan penyiksaan teatrikal tadi hanyalah kolusi. Kolusi antara si pemain dan sukarelawan? Ya, atau mungkin dia berpikir para penonton itu cuma berhayal saking antusiasnya dengan suasana teater.
Sebagai seorang dokter bedah, itu adalah reaksi yang paling masuk akal. Asumsi awalnya adalah penipuan murni demi uang tiket. Tetapi, yang menarik di sini adalah Braid tidak langsung pulang, mengunci pintu dan menulis artikel yang mengecam LaFontaine begitu saja. Dia tidak langsung menolak semuanya. Tidak. Dan disitulah insting keilmuannya bekerja. Dia memutuskan untuk kembali lagi 6 hari kemudian ke pertunjukan berikutnya. Dan pada malam kedua itulah, Braid mengamati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan teori penipuan. Ya, di sini disebutkan Braid melihat satu fenomena fisik yang sangat spesifik. Dia memperhatikan bahwa para pasien di atas panggung itu benar-benar tidak mampu membuka kelopak mata mereka. Kelopak matanya terkunci. Benar, tampak terkunci rapat, tapi kenapa detil sekecil kelopak mata ini bisa membuat seorang ahli bedah yang awalnya skeptis berubah pikiran? Karena kelopak mata adalah otot yang gerakannya sangat dipahami oleh Braid secara anatomis. Ketika dia melihat cara otot kelopak mata itu kejang dan terkunci, insting medisnya langsung menyala. Dia melihat ada sesuatu yang medis di sana. Tepat. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk memalsukan kelumpuhan otot spesifik seperti itu dalam waktu yang lama tanpa terlihat dibuat-buat. Braid mulai berpikir, bagaimana jika ini bukan cairan gaib dari tangan LaFontaine dan bukan juga penipuan murahan? Berarti ada penyebab lain dari dalam tubuh pasien. Benar. Bagaimana jika ada penjelasan fisiologis yang murni terjadi di dalam tubuh pasien itu sendiri? Dia mulai melihat adanya hubungan antara kelelahan sistem saraf, otot mata, dan perubahan sirkulasi pernapasan. Berarti Braid menyadari bahwa kuncinya ada pada si pasien, bukan pada pesulap di atas panggung itu. Dan Braid ini sepertinya tipe orang yang tidak sabaran ya. Sangat tidak sabaran kalau soal rasa ingin tahu ilmiah. Iya, di sumber kita dia bahkan tidak menunggu sampai besoknya. Dia langsung pulang malam itu juga dan merancang eksperimen di rumahnya. Dan disinilah ceritanya menjadi sedikit absurd menurut saya. Bagian botol anggur kan? Betul. Dia memanggil temannya sendiri, seorang pria muda bernama Mr. Walker, dan menyuruhnya duduk menatap leher sebuah botol anggur. Tapi botolnya diletakkan agak tinggi, jadi Walker harus mendongak, dan matanya menatap tajam ke atas. Posisi yang sangat tidak nyaman. Bagaimana tepatnya menatap botol anggur dalam posisi aneh begitu bisa membuktikan teori medis Braid? Braid sebenarnya sedang menguji hipotesisnya tentang fiksasi visual. Idenya begini, jika Anda memaksa mata Anda untuk menatap satu titik yang tidak bergerak, terutama pada sudut yang tidak wajar dan membuat mata tegang, saraf optik Anda akan mengalami kelelahan ekstrim. Jadi matanya dibuat kelelahan secara sengaja. Benar. Kelelahan pada pusat saraf mata ini ditambah dengan konsentrasi mental yang intens, di mana Anda mengabaikan semua hal lain di sekitar Anda, ternyata bisa memicu semacam korsleting sementara di otak. Korsleting sementara? Ya, semacam perpindahan gigi. Otak beralih dari kondisi sadar penuh ke kondisi trans atau tertidur yang sangat dalam. Braid ingin membuktikan bahwa Anda sama sekali tidak butuh pria berjanggut tebal atau cairan magnetis. Anda hanya butuh mata yang sangat lelah dan pikiran yang terfokus pada satu titik. Dan hasil dari eksperimen botol anggur itu rupanya sangat cepat. Di catatan ini, hanya dalam waktu 3 menit, kelopak mata Walker mulai tertutup. Air mata mengalir di pipinya karena matanya sangat perih. Respons fisik yang sangat kuat. Sangat kuat. Kepalanya tertunduk dan dia langsung tertidur lelap sambil bernapas dengan sangat berat. Bahkan disebutkan ada sedikit kejang di tangan kanannya. Braid sampai panik dan menghentikan eksperimen itu di menit keempat karena khawatir temannya kenapa-kenapa. Reaksi fisik yang drastis itu, air mata, pernapasan berat, kejang ringan, membuktikan kepada Braid bahwa ini adalah respons biologis yang sangat nyata. Ini bukan sekedar orang yang berpura-pura tidur untuk menyenangkan temannya. Tentu saja tidak. Dan tidak puas dengan temannya, Braid kemudian bereksperimen pada istrinya sendiri. Kali ini dia menyuruh istrinya menatap ornamen pada mangkuk gula porselen. Istrinya awalnya skeptis juga kan? Ya, istrinya awalnya tertawa, bilang kalau dia tidak akan mudah panik seperti Mr. Walker, tapi luar biasa, dalam 2,5 menit saja kelopak matanya tertutup rapat, dadanya naik turun, dan detak jantungnya melonjak hingga 180 detak per menit. 180 itu sangat tinggi untuk kondisi istirahat. Braid sampai harus segera membangunkannya. Dan ini bagian yang paling membuat saya menggelengkan kepala saat membacanya. Setelah istri dan temannya, Braid memanggil pelayannya yang tidak tahu apa-apa tentang semua eksperimen ini. Ya, pelayan yang malang. Braid menyuruh pelayan itu menatap sebuah titik dengan alasan sedang menguji eksperimen bahan kimia. 2,5 menit kemudian, sang pelayan tertidur lelap.
Lalu saat Braid membangunkannya, dia malah mengomeli pelayan itu seolah-olah dia ketahuan tidur saat sedang disuruh bekerja. Memang terdengar kejam, tapi eksperimen pada pelayan itu sebenarnya adalah bagian terpenting dari seluruh pembuktian Braid. Kenapa begitu? Karena pelayan itu tidak punya bias. Tepat sekali. Coba kita lihat dari kacamata ilmiah. Temannya dan istrinya tahu apa yang sedang dicoba oleh Braid. Jadi bisa saja ada unsur psikologis di mana mereka tanpa sadar ingin eksperimen itu berhasil. Ada ekspektasi dari diri mereka sendiri? Benar. Tetapi pelayan itu, dia sama sekali tidak punya ekspektasi untuk tertidur. Dia murni mengira sedang mengawasi bahan kimia. Namun efek fisiologisnya tetap terjadi secara identik. Dari ketiga eksperimen rumah ini, Braid mendapat bukti konklusif bahwa fenomena ini murni mekanis. Terjadi karena kelelahan otot mata dan fiksasi perhatian. Ya, tanpa perlu adanya transfer energi misterius dari seorang operator ke pasien. Karena penemuan revolusioner inilah, Braid merasa perlu membuang kata mesmerisme dari kamus medisnya. Dia menciptakan istilah baru, yaitu neurohypnology, yang kemudian disingkat menjadi hypnotism. Istilah ini diambil dari kata Yunani hypnos, yang berarti tidur. Sebuah pergeseran nama yang memiliki dampak luar biasa. Nah, kalau kita lihat masyarakat era Victoria saat itu, mengubah mesmerisme menjadi hipnotisme rasanya bukan cuma soal ganti nama di jurnal medis ya. Mengapa pergeseran ini begitu berdampak secara sosial? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pergeseran ini pada dasarnya mendemokratisasi seluruh proses tersebut dan membersihkannya dari stigma yang sangat kelam. Stigma pelecehan itu. Benar. Dalam praktik mesmerisme kuno, praktisi harus melakukan apa yang disebut passes. Ini adalah gerakan tangan di mana praktisi mengusap atau menyentuh tubuh pasien secara berulang-ulang. Kadang-kadang sentuhan ini berlangsung selama berjam-jam, dari kepala hingga ke kaki. Katanya untuk menyalurkan cairan magnetis tadi. Ya, dan di masyarakat Inggris era Victoria yang sangat konservatif dan tertutup, Anda bisa membayangkan betapa skandalnya praktik semacam ini. Tentu saja. Apalagi praktisinya biasanya adalah pria-pria dari kelas atas, sedangkan yang menjadi pasien seringkali adalah perempuan atau orang dari kelas pekerja yang sedang rentan karena sakit. Tepat. Praktik sentuhan fisik itu memunculkan ketakutan luar biasa akan pelecehan seksual, manipulasi mental, dan dominasi kelas sosial. Jadi dengan menghilangkan sentuhannya, Dengan membuktikan bahwa pasien bisa masuk ke kondisi trans hanya dengan menatap mangkuk gula dari jarak jauh, Braid menghapus kebutuhan akan sentuhan fisik sepenuhnya. Dia memindahkan fenomena ini dari ruang gelap para dukun magnetis ke ruang terang klinik dokter. menjadikannya sebuah prosedur medis yang aman dan berdamatat. Tapi sayangnya, para pendukung mistisisme tidak begitu saja menyerah pada penjelasan medis Braid yang masuk akal ini. Tentu tidak, selalu ada perlawanan. Di sumber kita, ada tokoh lain yang muncul, yaitu Baron von Reichenbach. Baron ini mengklaim telah menemukan kekuatan baru, semacam daya tak kasat mata di alam semesta, di mana orang-orang yang sensitif bisa melihat cahaya atau aura. Cahaya yang keluar dari ujung magnet atau kristal ya? Betul, atau bahkan dari tangan manusia. Eksperimen Reichenbach ini cukup terkenal dan kontroversial pada masanya. Dia akan membawa pasien-pasiennya ke dalam ruangan yang benar-benar gelap gulita. Lalu dia akan memegang sebuah magnet besar dan pasien-pasiennya melaporkan melihat api setinggi beberapa inci keluar dari kutub magnet tersebut. Mereka mendeskripsikan apinya dengan sangat detail, kan? Ya, ada yang bilang apinya berwarna putih, kuning, merah, hingga hijau. Bagi Reichenbach, kesaksian visual yang begitu seragam dari banyak pasien ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa energi gaib itu nyata. Tapi Braid sudah paham betul bagaimana pikiran bekerja saat berada dalam kondisi sugestif. Jadi Braid menyusun eksperimen tandingan yang menurut saya sangat jenius. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bagaimana eksperimen tandingannya? Braid membawa seorang pasien ke ruangan gelap, lalu mensugesti pasien itu. Dia berkata dengan meyakinkan bahwa pasien itu akan melihat api memancar dari sebuah magnet yang kuat di depannya. Dan pasiennya percaya. Tentu saja, pasien itu langsung bersemangat dan berkata, "Ya, saya melihat apinya." Tapi disitulah letak jebakan Braid.
Braid ternyata memasukkan magnet itu ke dalam sebuah kotak yang tertutup sangat rapat, di mana secara fisik tidak ada satupun cahaya yang bisa keluar. Tapi pasiennya tetap bersikeras melihat cahaya dari magnet yang tertutup kotak itu. Luar biasa. Dan Braid bahkan membawa eksperimennya selangkah lebih jauh untuk benar-benar menghancurkan teori Reichenbach. Apa yang dia lakukan kali ini? Dia kembali membawa pasien ke ruangan gelap yang sama dan memberitahu pasien bahwa ada magnet di sana. Padahal, magnetnya sudah dipindahkan ke bagian lain dari rumah tersebut secara diam-diam. Jadi tidak ada magnet sama sekali di ruangan itu? Secara harfiah, pasien itu hanya berdiri menghadap dinding yang kosong melompong. Namun, saat Braid memintanya untuk memperhatikan dengan teliti, pasien tersebut dengan sangat yakin melaporkan melihat api berwarna-warni memancar dari dinding kosong itu. Pikiran manusia benar-benar menakjubkan. Mereka bisa memproyeksikan visual yang begitu nyata di tempat yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Ini membuktikan poin inti Braid, bahwa ekspektasi internal dari seseorang ketika diarahkan dengan tajam dalam kondisi hipnotis mampu menulis ulang persepsi fisik mereka. Otak kita menipu diri kita sendiri. Otak kita tidak hanya menerima informasi dari luar secara pasif, ia juga aktif menciptakan realitas yang kita alami berdasarkan apa yang kita yakini akan terjadi. Braid menemukan bahwa saat orang dihipnotis, indera mereka bisa dimanipulasi ke dua arah yang sangat ekstrim. Betul, di catatan ini ada detail sensorik yang sangat spesifik. Pada fase awal hipnosis, Braid mencatat bahwa ketajaman indera pasien meningkat ke tingkat yang nyaris super. Ya, hipersensitivitas. Ada laporan seorang pasien yang tiba-tiba bisa mendengar suara detak jam tangan kecil dari jarak 3 dengarnya dari jarak maksimal 3 kaki. Dan ada lagi yang bisa mencium bau bunga mawar dari jarak 46 kaki. Braid bahkan menyamakannya dengan indera penciuman seekor anjing pelacak. Itu jarak yang sangat jauh untuk penciuman manusia. Bagaimana tubuh manusia bisa tiba-tiba mendapatkan ketajaman indera seperti itu? Secara sederhana, dalam keadaan sadar normal, otak kita bertugas sebagai filter raksasa. Otak menyaring 99% suara, bau, dan sensasi fisik di sekitar kita, agar kita tidak menjadi gila karena kelebihan informasi. Oh, jadi filter itu selalu menyala setiap saat? Benar, dan ketika seseorang masuk ke kondisi hipnotis awal, filter ini bisa dimatikan sementara oleh sugesti. Akibatnya, kapasitas mentah dari indera manusia yang sebenarnya sangat luar biasa itu muncul ke permukaan. Jadi bukan kekuatan baru tapi kapasitas asli yang tidak disaring? Tepat. Namun, seperti yang Braid temukan, sugesti juga bisa bekerja ke arah yang berlawanan. Filter itu bisa diperkuat untuk memblokir semuanya. Maksudnya insensibilitas total, seperti sukarelawan di teater yang ditusuk jarum tanpa merasa sakit tadi? Ya, jika sugesti yang diberikan secara tegas adalah Anda tidak akan merasakan apa-apa, otak akan memblokir sinyal rasa sakit dari saraf tepi sebelum sinyal itu sempat diproses sebagai penderitaan di otak. Jadi jarumnya tetap menusuk daging, tapi otaknya menolak menyadari itu sebagai rasa sakit. Betul. Tubuh bisa menjadi kaku, denyut nadi bisa diperlambat, dan prosedur bedah sungguhan bisa dilakukan tanpa pasien merasakan sakit sedikit pun, hanya karena otak mereka telah diinstruksikan untuk memutus koneksi rasa sakit tersebut. Kalau saya hidup di tahun 1841 dan melihat seseorang tidak merasa sakit saat dibakar dengan lilin, atau tiba-tiba bisa mencium bunga mawar dari jarak belasan meter, saya mungkin juga akan berpikir ini adalah ilmu sihir. Banyak yang berpikir begitu. Dan ternyata ketakutan semacam itu benar-benar meledak di masyarakat luas. Ini memicu salah satu konflik sejarah yang cukup panas. Di catatan kita, ada seorang pemuka agama bernama Pendeta H. McNeil yang berkhotbah di Liverpool. Dia sangat marah dan secara terbuka menyerang mesmerisme maupun hipnosis. Serangan publik yang sangat keras. Sangat keras. McNeil menuduh praktik ini sebagai satanic agency atau agen setan. Dia bahkan menyebut para praktisinya sebagai necromancers atau ahli nujum yang berkomunikasi dengan roh orang mati. Dan ketika kita mengevaluasi perdebatan sejarah ini, kita harus melihatnya secara objektif dari konteks zamannya ya. Kita tidak bisa menghakiminya dengan kacamata abad ke-21. Bagaimana pola pikir masyarakat era Victoria saat itu? Bagi pendeta McNeil dan banyak masyarakat era Victoria pada umumnya, dunia ini beroperasi berdasarkan hukum alam ciptaan Tuhan yang seragam dan bisa dipahami secara kasat mata.
Jadi semuanya harus sesuai tatanan yang sudah ada. Benar. Ketika Braid dan praktisi lainnya memunculkan fenomena di mana manusia bisa kebal terhadap rasa sakit secara tiba-tiba atau kehilangan kehendak bebasnya hanya karena menatap sebuah objek, itu tampak melanggar semua hukum alam tersebut. Mengganggu tatanan ilahi menurut mereka. Ya, logika teologis pada masa itu adalah jika sesuatu terlihat supranatural dan tidak bisa dijelaskan secara rasional oleh batasan sains pada waktu itu, maka kekuatan gaib di baliknya pasti berasal dari kekuatan gelap atau iblis. Jadi ini bukan sekedar orang yang marah tanpa alasan, tapi sebuah benturan besar antara pandangan dunia tradisional dan perbatasan ilmu pengetahuan yang baru saja terbuka. Ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana inovasi medis seringkali menghadapi resistensi luar biasa sebelum diterima. Tentu saja, Braid, sebagai ilmuwan keras kepala seperti yang kita tahu, tidak tinggal diam. Dia membalas tuduhan itu dengan menerbitkan karyanya sendiri yang berjudul Satanic Agency and Mesmerism Reviewed. Dalam pembelaannya, Braid sama sekali tidak menyerang agama. Dia sangat berhati-hati dalam hal itu. Ya, dia mencoba menjelaskan secara logis, dia berargumen bahwa hipnosis adalah hukum alam biologis yang sah, sama nyatanya seperti gravitasi. Braid bilang hanya karena masyarakat belum memahami sepenuhnya cara kerja sistem saraf, bukan berarti itu adalah pekerjaan setan. Braid menggunakan data empiris dari pasien-pasien yang berhasil dia sembuhkan sebagai senjata utamanya dalam perdebatan ini. Dia mendokumentasikan kasus-kasus medis yang luar biasa untuk membuktikan niat baiknya. Apa contoh kasusnya? Misalnya, dia menggunakan hipnosis untuk menyembuhkan pasien yang menderita tic dolorus. Tunggu, tic dolorus ini kondisi medis yang seperti apa tepatnya? Itu adalah kondisi nyeri saraf wajah kronis yang sangat ekstrim. Pada masa itu, pasien menggambarkan rasanya seperti disetrum listrik berulang kali di bagian wajah mereka. Pasti sangat menyiksa. Sangat menyiksa, dan seringkali dianggap tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan biasa. Braid mampu menghilangkan rasa sakit yang parah itu hanya dalam beberapa sesi hipnosis dengan merelaksasi sistem saraf mereka secara mendalam. Wow. Di sini juga ada kasus seorang wanita berusia 54 tahun yang menderita amaurosis. Berarti ini semacam kebutaan ya? Benar, amaurosis adalah hilangnya penglihatan karena penyakit pada saraf optik, bukan pada struktur luar mata itu sendiri. Wanita ini sudah nyaris buta selama 16 tahun. 16 tahun dalam kegelapan. Ya, dan melalui perawatan hipnosis yang menstimulasi saraf dan melancarkan sirkulasi darah di area matanya, Braid berhasil memulihkan penglihatannya. Sampai-sampai wanita itu bisa kembali membaca teks Alkitab dengan huruf yang sangat kecil ya, menurut catatan ini. Dia juga melaporkan kasus di mana pasien yang tuli dan bisu bisa merespons suara lagi. Argumen Braid sangat tajam di sini. Bagaimana dia memformulasikan argumennya? Dia bertanya balik, jika hipnosis adalah alat yang diberikan oleh iblis, mengapa alat ini digunakan untuk menyembuhkan rasa sakit, memulihkan penglihatan orang buta, dan memperbaiki pendengaran orang tuli? Bukankah kejahatan biasanya memberikan penyakit dan penderitaan, bukannya kesembuhan? Argumen yang sangat sulit dibantah secara moral. Sangat sulit. Braid berpendirian bahwa membawa kelegaan medis kepada manusia adalah pekerjaan yang mulia, dari manapun hukum biologis itu berasal. Tentu, kita tidak dalam posisi untuk menghakimi kekhawatiran pendeta McNeil karena kekhawatiran itu valid di zamannya. Ya, kita harus tetap netral dalam melihat konflik sejarah ini. Setuju. Tapi kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Braid berusaha keras menarik garis batas yang tegas antara tahayul dan ilmu fisiologi. Dan perdebatan publik itulah yang pada akhirnya memaksa Braid untuk membuat batasan klinis yang lebih ketat lagi untuk praktiknya. Dia tidak mau sembarang orang melakukan ini. Betul loh. Dia sadar bahwa dia harus membuktikan praktik ini aman dan bermanfaat jika dilakukan oleh profesional medis, tapi sangat berbahaya jika dimainkan oleh amatir untuk hiburan. Braid sendiri mencatat peringatan medis tentang bahaya membiarkan seseorang dalam kondisi hipnotis terlalu lama tanpa pengawasan yang tepat. Benar, sumber kita mencatat satu insiden yang agak menggelikan tapi juga mengerikan di saat yang bersamaan. Ada seorang pasien bernama Charlie di Southport. Charlie ini dihipnotis oleh seorang praktisi amatir dan dibiarkan dalam kondisi trans terlalu dalam dan terlalu lama. Kesalahan fatal seorang amatir. Akibatnya, Charlie mengalami kekakuan rahang yang parah dan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bicara. Praktisi amatir itu panik karena tidak tahu cara membangunkannya kembali ke kondisi normal. Lalu, bagaimana Charlie diselamatkan?
Anda tidak akan percaya. Dia baru bisa kembali normal setelah orang-orang secara paksa meminuminya setengah gelas gin murni untuk mengejutkan sistem sarafnya. Insiden setengah gelas gin itu terdengar konyol bagi standar medis modern kita, tetapi itu menyoroti poin serius yang ingin disampaikan Braid. Hipnosis memanipulasi sirkulasi darah dan aktivitas sistem saraf pusat secara drastis. Bukan mainan untuk pesta, intinya. Sama sekali bukan. Jika Anda tidak tahu cara mengembalikan keseimbangan sistem saraf pasien setelah mereka masuk ke kondisi trans, Anda bisa menyebabkan kerusakan fisik nyata, seperti otot yang terkunci tadi. Itulah mengapa Braid bersikeras bahwa penemuannya ini harus menjadi domain eksklusif para dokter dan profesional medis yang mengerti anatomi. Jadi, kita telah melakukan perjalanan yang sangat panjang hari ini. Mulai dari teater pertunjukan Charles Lafontaine yang menegangkan, berlanjut ke eksperimen amatir dengan botol anggur dan pelayan yang kebingungan di rumah Braid. Perjalanan yang sangat intens. Ya, kita melihat Braid membongkar halusinasi pasien Baron von Reichenbach di ruangan gelap, hingga akhirnya dia harus mempertahankan karirnya secara publik dari tuduhan praktek ilmu hitam. Jadi, dengan semua sejarah medis yang intens ini, apa arti dari semua ini bagi Anda? Pertanyaan yang bagus. Mengapa Anda yang mendengarkan diskusi kita di zaman modern ini perlu peduli dengan seorang ahli bedah Skotlandia dari abad ke-19? Karena apa yang ditemukan James Braid lebih dari 100 tahun yang lalu adalah fondasi dari apa yang sekarang kita pahami secara medis sebagai koneksi pikiran dan tubuh, atau mind-body connection. Hubungan langsung antara apa yang kita pikirkan dan apa yang tubuh kita rasakan. Tepat, Braid membuktikan bahwa fokus dan ekspektasi yang ada di dalam kepala kita memiliki kekuatan langsung yang luar biasa untuk mengubah realitas fisik di dalam tubuh kita. Bahkan mematikan rasa sakit. Ya, dalam dunia kedokteran modern, kita mengenal konsep ini melalui efek placebo atau respons psikosomatis. Coba pikirkan begini, jika seorang pasien di tahun 1840-an bisa memblokir rasa sakit dari tusukan jarum yang menembus kulitnya, hanya karena otaknya sangat yakin dia tidak akan merasa sakit, coba aplikasikan mekanisme neurologis yang sama itu pada kehidupan sehari-hari Anda sekarang. Berarti ekspektasi kita secara harfiah membentuk respons biologis kita setiap hari ya, tanpa kita sadari. Mutlak. Pikirkan tentang ekspektasi mental Anda setiap hari. Stres yang Anda pendam, kecemasan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di tempat kerja, atau sebaliknya, keyakinan positif dan optimisme yang Anda bangun. Semuanya berdampak ke tubuh. Anda merespons pikiran-pikiran tersebut seolah-olah itu adalah realitas fisik yang nyata. Persis seperti pasien yang teryakinkan melihat api dari dinding yang kosong tadi. Tubuh bereaksi terhadap halusinasi yang kita ciptakan sendiri. Benar. Pikiran yang terus-menerus stres akan memerintahkan tubuh melepaskan hormon stres yang nyata dan merusak sistem kekebalan Anda. Sementara itu, ekspektasi positif benar-benar bisa mempercepat pemulihan fisik saat Anda sakit. Itu adalah kesimpulan yang luar biasa. Pikiran kita bukan cuma penonton pasif dari kehidupan yang kita jalani, melainkan arsitek aktif dari realitas fisik dan kesehatan kita. Dan itu membawa saya pada satu pemikiran terakhir yang provokatif untuk Anda renungkan saat Anda kembali ke aktivitas Anda setelah eksplorasi kita hari ini. Mari kita dengar. Jika pikiran manusia terbukti dapat dengan begitu mudahnya memanipulasi indera penglihatan dan pendengaran, hingga tingkat yang paling ekstrim bahkan bisa membuat seseorang tertidur lelap seperti orang pingsan hanya dengan dipaksa menatap sebuah leher botol anggur, coba Anda tanyakan pada diri sendiri. Pertanyaan yang sangat penting. Realitas sehari-hari apa yang saat ini sedang Anda yakini sebagai sebuah kebenaran, mutlak, padahal mungkin, itu hanyalah hasil dari sugesti yang tanpa sadar ditanamkan oleh lingkungan di sekitar Anda. Sebuah pertanyaan yang benar-benar menuntut kita untuk selalu memeriksa ulang keyakinan kita sendiri. Terima kasih telah menemani kami mengaduk-aduk catatan sejarah medis yang luar biasa hari ini. Teruslah bertanya, teruslah menggali, dan selalu jadilah pembelajar yang kritis.